Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Sekarang kita lanjutkan ya. Setelah sebelumnya kita bikin controller namanya mahasiswa.php. Berikutnya kita butuh mahasiswa model ya. Kita butuh model. Kenapa? Karena di controller kita sebutkan kita memanggil model namanya mahasiswa model. Berarti kita bikin mahasiswa model. Apa isinya? Isinya ini. Oke, bikin model dulu ya, namanya mahasiswa model.php, simpannya di folder application/models. Isinya ini. Nah, nama kelasnya mahasiswa underscore model sesuai dengan nama filenya ya. Extendnya CI model. Pertama ada function retrieve. Nah, function retrieve ini dipanggil di sini. Ya, di method index. Retrieve. Kita lihat apa isinya retrieve. Nah, si retrieve ya. Kita siapkan $this db_get_mhs ini berarti artinya apa? Select bintang from mhs. Simpan ke variabel $query. Terus if $query result. Jadi maksudnya kalau query ini ada hasilnya, ya, kalau ada hasilnya, maka dia looping. For each $query result as $content ya. $data sama dengan array $content didapat dari sini tanda panah name, ini nama fieldnya ya. $content nama, $content alamat. Jadi ini arraynya bentuknya adalah indeks angka. Ini 0 name, nama 1, alamat 2. Return $data. Kembalikan variabel $data ini ke function index yang tadi panggil. Else-nya ya, ini else-nya. Jadi kalau datanya nggak ada, else-nya adalah return false, kembalikan nilai false. Terus ada function add. Di function add ini ada $arg. Ini data yang dikirimkan pada saat formnya di submit. Form tambahnya di submit. Ini kan form tambah ya. Ini nih, submit. $this mahasiswa model add. Nah, ini data yang diinputkan di dalam formnya. Function add arg $data sama dengan array index field name, isinya adalah arg nih, arg indeks yang ke 0. Jadi nanti di formnya 0 itu name, 1 itu nama, 2 itu alamat. Nah, name, field nama isinya arg1, field alamat isinya arg2. Terus jalankan function insert $this db insert tabelnya mhs. Nah, variabelnya adalah $data nih. Jadi dia akan menghasilkan insert into mhs dalam kurung name, nama, alamat, values $arg0, $arg1, $arg2. Terus yang function yang ketiga ya. Yang ketiga ada delete. Delete $id. $id ini adalah name. Ini delete dipanggil pada saat di list data mahasiswanya itu ada tombol delete. Nanti kita lihat di tampilannya. $this db where name ya. Where name ini nama field ya. $id nih. $this db delete mhs. Ini artinya apa? Delete ya, mhs where name sama dengan $id. Terus ada function update. Function update $id $form. Ini ada 2 parameter, data array name. Nah, name itu yang form yang ke 0, nama yang ke 1, alamat yang kedua. Oh, ini kurang nih ya. Data function update. Function update. Masih semodel. Function update itu harusnya seperti ini nih. Ya, where this db where name $id this db update mhs $data. Jadi ini update mhs set name sama dengan form 0, nama sama dengan form 1, alamat sama dengan $form 2, where name
sama dengan $id. Oke, terus ada lagi function get mahasiswa. Get mahasiswa punya satu parameter, itu $id. Ya, $dis db where name $id. Nah, ini dipanggil pada saat kita klik update di list data mahasiswanya ya. Jadi untuk menampilkan data mahasiswa pada form update. Ya, artinya apa? Select bintang from MHS where name sama dengan $id. Ya. If query result, kalau ada datanya, for each $query result as $content. Ini $data, ini bukan array ya, bukan data array karena datanya cuma satu. Sama dengan array $content dapat dari sini kan, name, ini nama fieldnya, nama, terus alamat. Kemudian variabel $datanya kita return ke yang manggil. Yang manggil adalah function form update di controller nih. Return $data plus s return false. Ini ada tambahan lagi function record count. Ini nanti sebenarnya dipakai pada saat kita bikin paging ya. Jadi data tabelnya kalau udah banyak kan nggak mungkin kita tampilin satu halaman semuanya. Kita bikin halaman 1 misalkan 20 data mahasiswa, halaman 2 20 data berikutnya seterusnya. Ini record count ini dipakai buat menghitung jumlah data di tabel MHS. Jadi return $dis db count all MHS ya. Jadi dia artinya hitung semua data di tabel MHS. Ada berapa record. Terus fetch MHS limit start. Nah, ini dipakai untuk menampilkan data mahasiswa tapi dengan limit. Ya, mulai dari data keberapa, sebanyak berapa data. $dis db limit, $limit, $start. $query sama dengan $dis db get MHS. If $query numRows-nya lebih dari 0, kalau datanya jumlah recordnya lebih dari 0, maka kita for each, kita looping, kumpulin semua datanya di variabel $data. Ya, return $data. Tapi kalau datanya 0 berarti returnnya false. Oke, itu penjelasan tentang mahasiswa model. Nanti kita lanjutkan lagi untuk penjelasan tentang view. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.